Fota adalah anak seorang profesor di tahun 2123. Suatu malam, Fota dikunjungi oleh kakek buyutnya yang pernah hidup di tahun 2023. Dalam pertemuan Fota dengan kakek buyutnya, Fota menerima kabar bahwa kehidupan masa depan Fota sedang dalam ancaman bahaya. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masa depan adalah mengirimkan satu robot pelindung kepada orang tua kakek buyutnya di tahun 1978. Bagi seorang Fota yang tinggal di tahun 2123, untuk menciptakan sebuah robot yang memiliki kemampuan melindungi, bukanlah hal yang sulit. Bahkan sekarang, Fota sudah mampu menguasai teknologi melipat bumi, bahkan teknologi melintas ruang waktu juga sudah 97,08% dia kuasai. Baiklah kakek, aku akan segera menyelesaikan proyek ini, dan setelah selesai, segera kukirim sebuah robot pelindung langsung ke zaman orang tua kakek. Satu hal lagi Fota, usahakan robot yang akan kau kirim nanti sebisa mungkin memiliki ciri khas manusia. Jangan sampai timbul kecurigaan dari seorang manusia pun yang tinggal di masa itu, karena akan mempengaruhi peristiwa paradoks, yang tentunya sangat mempengaruhi keberlangsungan masa depanmu. Baiklah kakek, aku akan sangat berhati-hati dalam pengerjaan proyek yang satu ini. Siang malam, Fota berada di dalam sebuah ruangan pribadi, yang dikerjakan tidak lain adalah menciptakan sebuah robot pelindung yang sempurna. Pada robot ini dilengkapi dengan sebuah kantong yang bisa diisi barang apapun, sebanyak apapun dan sebesar apapun. Semua kebutuhan yang mungkin akan diperlukan nanti, telah dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Yang sangat mengagumkan adalah bentuk robot tersebut sangat mirip dengan manusia. Hampir tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah robot, melainkan manusia. Robot ini diberi nama yang sama dengan nama penciptanya, namanya adalah Fota. Robot Fota diprogram untuk mematuhi perintah-perintah yang telah disalin. Beberapa perintah tersebut adalah melindungi Bion, nama orang tua kakek buyutnya, mematuhi segala keinginan Bion, kembali kepada penciptanya kapanpun di saat menjumpai sebuah jalan buntu. Baiklah, akhirnya proyekku sudah selesai. Sekarang aku akan mengklik tahun tujuan dan mengklik posisi kakek. Aku akan membuat skenario, seolah-olah robot yang akan kukirim ini adalah seorang anak kecil yang sedang mengalami sebuah kecelakaan di lereng bukit belakang sekolah Bion. Nanti hanya Bion yang menemukannya dan menyelamatkan Fota. Sejak saat itulah, Fota mulai bersama Bion. Di tahun 1978, di sebuah halaman sekolah SD Negeri 577 Palembang, Bion sedang bermain kasti bersama teman-teman sekelasnya. Bion, tangkap bolanya. Cepat oper ke aku, kali ini pasti Johan akan kena lemparan bolaku. Bambang berteriak kepada Bion agar menangkap bola yang sedang menuju ke arahnya. Ya Bion, bola yang segitu mudahnya tidak bisa kau tangkap? Benar-benar keterlaluan kau ini. Bion hanya terdiam melihat bola yang hanya melewatinya, karena Bion tidak berhasil menangkapnya. Akhirnya tim Bion dan Bambang kalah. Teman-teman satu tim Bion tidak henti-hentinya membuli Bion, hingga pulang sekolah. Bion pulang sekolah sendirian, memanjat tembok belakang sekolah, pulang ke rumah lewat jalur pintas melewati lereng bukit belakang sekolah. Memang seperti itulah setiap hari, Bion selalu melewati jalan ini baik pergi sekolah maupun pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Bion terkaget melihat ada seseorang yang tertelungkup di pinggir lereng. Bion menoleh ke kanan, ke kiri, juga menoleh ke belakang. Tidak ada seorang pun yang ada di sekitar tempat itu.
Bion perlahan-lahan mendekati orang yang tertelungkup itu. Dilihatnya ada bekas luka di pelipis. Orang itu juga pakaiannya terlihat lusuh seperti baru mengalami sebuah kecelakaan. Lalu Bion menolongnya, sedang orang itu dalam keadaan pingsan. Bion memapahnya dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Bion disambut oleh ibunya yang sedang menjemur pakaian. "Bion, siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Mari ibu bantu membawanya ke dalam rumah." "Ibu, aku menemukan orang ini dalam keadaan pingsan. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak mengenalnya. Aku hanya kasihan melihat keadaannya. Aku hanya ingin menyelamatkannya." "Oh, ibu kira dia temanmu. Baiklah, mari kita obati dia. Sementara ibu membersihkan tubuhnya, kau segeralah ganti pakaian dan makan dulu. Segeralah sholat selesai kau makan." "Baiklah ibu, aku masuk dulu." Setelah beberapa saat diobati, akhirnya orang tersebut siuman. Dia menoleh ke kanan ke kiri, dilihatnya ada seorang anak laki-laki dan seorang ibu. Ibunya Bion menegurnya. "Siapa namamu nak?" "Nama saya Fota." Anak itu menjawab. "Apa yang terjadi denganku? Di mana aku sekarang?" "Fota, aku menemukanmu dalam keadaan pingsan di pinggir lereng bukit belakang sekolah. Sekarang kau berada di rumah kami. Saya telah membawamu ke rumah. Ini, apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu? Apakah engkau sedang mengalami kecelakaan?" Bion terus bertanya kepada Fota. "Aku tidak ingat apa-apa. Yang aku tahu, aku terjatuh ke dalam sebuah lubang hitam begitu dalam. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa." Fota menjelaskan apa yang bisa diingat. "Siapa nama orang tuamu? Di mana kau tinggal?" "Maaf Bion, aku tidak mengingat apapun, yang ku ingat hanya namaku." "Baiklah kalau begitu. Sementara Nakfota tinggallah di sini bersama kami. Jika suatu saat Nakfota sudah mengingat asal Nakfota, kami bersedia mengantar Nakfota pulang. Anggaplah saya adalah ibumu, dan Bion adalah saudaramu." "Terima kasih ibu, semoga saya tidak merepotkan kalian." "Tentu saja tidak merepotkan. Kami senang Nakfota mau tinggal bersama kami." Sejak hari itu, Fota tinggallah bersama Bion dan ibunya. Fota juga didaftarkan masuk sekolah yang sama dengan Bion. Bahkan mereka berada di dalam satu kelas. Semua teman-teman Bion senang mengenal Fota. Selain Fota adalah seorang anak yang sangat pintar, Fota juga memiliki kemampuan yang sangat unik. Di dalam pelajaran olahraga, sedang berlangsung permainan kasti. Fota masuk ke dalam tim Bion. Entah mengapa, Bion yang selama ini tidak mahir bermain kasti, sejak kehadiran Fota, keterampilan Bion bermain kasti semakin meningkat. Bahkan sekarang Bion menjadi kapten tim kasti. Sangat luar biasa. Semua teman-teman berpikir bahwa meningkatnya kemampuan Bion tidak lain hanyalah karena kehadiran Fota. Jam pelajaran olahraga telah berakhir. Kini saatnya jam pelajaran matematika. Guru yang mengajar matematika adalah Pak Warni. Kebetulan Pak Warni juga adalah wali kelas 4C. Seperti biasanya, Bion selalu memperoleh nilai 0. Bukan hanya pelajaran matematika, pelajaran lainnya juga Bion memperoleh nilai 0. Memang sungguh memalukan. Tapi kini, sejak kehadiran Fota bersama Bion, Fota selalu mengingatkan Bion untuk rajin belajar. Memang kebiasaan Bion, kalau sedikit lama-lama belajar, matanya pasti mengantuk dan tertidur. Fota hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Begini rupanya nenek moyang Tuan Fota. Hal ini sangat mempengaruhi masa depan Tuan Fota. Saya harus melakukan beberapa trik agar Bion merubah kebiasaannya. Tapi, apa ya yang harus aku lakukan?
Bangun tidur siang, Bion pergi keluar rumah menuju taman bermain. Di sana Bion berjumpa dengan teman-temannya yang suka membuli. Tapi Bion tidak punya pilihan, hanya mereka yang bisa Bion temui untuk bermain. Tidak begitu lama mereka bermain, seperti biasanya. Bion berlari pulang ke rumah sambil menangis, karena kepalanya benjol abis dipukul oleh salah satu temannya yang bernama Timotius. Di rumah, Fota, yang melihat Bion menangis, segera bertanya apa yang terjadi. Bion menceritakan kejadiannya dan meminta Fota membalas perlakuan Timotius. Fota berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil yang selalu dibawanya. Fota mengeluarkan sesuatu benda yang mirip seperti sepasang sarung tangan. Bion, pakailah ini. Sarung tangan ini akan menjadikan orang yang memakainya sama seperti pemilik sarung tangan ini. Orlando, si pemilik sarung tangan ini tidak pernah terkalahkan dalam pertarungan. Pada zamannya, Orlando terkenal sebagai seorang yang sangat ditakuti karena keterampilannya bertarung. Bion sangat senang menerima sarung tangan dari Fota. Sarung tangan itu dipakainya dan Bion segera berlari mencari Timotius. Di taman bermain, dilihatnya Timotius sedang merebut mainan milik seorang anak kecil. Anak kecil itu menangis karena dipukul oleh Timotius. Segera saja Bion mendekati mereka dan berteriak kepada Timotius. "Hei Timotius, jangan beraninya hanya dengan anak kecil. Ayo lawan aku, jika kau merasa kuat." Hahaha. Bion, kau baru saja saya pukul, sekarang kau minta dipukul lagi, ketagihan ya. Jangan bacot Timotius. Sekarang, hadapi aku. Timotius dan Bion bertarung dengan sengit. Hal ini berlangsung hingga sore hari, akhirnya mereka berdua kelelahan. Sambil saling bersandar, mereka berdua menyudahi perkelahian. "Hari ini kau benar-benar luar biasa. Kemampuanmu di luar dugaanku. Bagaimana kalau besok kita lanjutkan pertarungan ini? Besok pasti aku akan membuatmu menangis lagi. Timotius, ketahuilah, mulai saat ini tidak ada yang mampu mengalahkanku. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku menangis? Tunggulah besok. Bukan aku yang menangis, melainkan kau yang akan menangis dan berlutut memohon pengampunanku."